Hai guys, kembali lagi dengan gua di channel CPF Cerpen Film. Sebelum nonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Tanpa panjang lebar, let's go masuk ke intro. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang berolahraga. Sebut saja namanya Tachik, dan juga seorang pria yang merupakan rekan kerjanya Tachik. Sebut saja namanya Koko. Ketika mereka berpapasan di jalan, entah mengapa ia malah malu kepada Tachik tersebut, dan memilih bersembunyi dengan menutupi wajahnya dengan bajunya. Mungkin karena belum mandi kali ya. Di kantor, Tachik dan Koko bekerja sebagai desainer BH dan CD. Koko sebenarnya jatuh hati kepada Tachik, namun ia tidak berani mengungkapkannya secara langsung. Kerap kali ia melampiaskan perasaannya kepada patung yang ada di tempat kerjanya itu. Mereka membahas perkembangan usaha mereka di waktu meeting, dan di situ terlihat pria yang lebih tampan dari Koko, sebut saja namanya Mario. Terlihat mereka sedang menunggu model untuk melakukan photoshoot mengenai produk terbaru mereka. Namun Koko minta izin keluar sebentar untuk mengobati jarinya yang terluka gegara mainin patung. Ketika Koko mau keluar, ia berpapasan dengan seorang model cantik yang telah mereka tunggu-tunggu dari tadi. Sesudah membeli obat, secara tidak sengaja Koko mendengar sesuatu yang bergetar di dalam pohon. Dengan penasaran Koko menghampirinya, ia pun melihat sesuatu dan langsung mengambilnya. Ternyata benda itu adalah sebuah kotak, yang dimana isinya cuma seikat gelang dan kertas yang bertuliskan, bahwa gelang tersebut adalah gelang sakti pemikat wanita. Tidak berpikir lama, Koko pun langsung memakainya dan nampak ada sesuatu yang aneh sesudah ia memakai gelang tersebut. Saat di perjalanan, Koko tidak sengaja melihat dua orang pria perampok yang membuntuti seorang model kantornya. Ia pun menolong model tersebut dengan bantuan gelang sakti yang ia gunakan tadi. Ternyata gelang tersebut berguna juga untuk menghajar orang yang berniat jahat kepadanya. Dengan bantuannya tersebut, model itu berterima kasih kepada Koko atas pertolongannya dengan memberikan serabi lempit miliknya. Akhirnya terjadi mantap-mantapan antara Koko dan model tersebut. Ketika ia kembali ke kantornya, terlihat manajer kantornya yang sedang bingung dikarenakan pendapatan perusahaannya yang merosot tajam. Ia pun menyuruh Koko dan rekan kerjanya untuk lebih giat lagi meningkatkan produk terbaru, supaya pendapatan perusahaan tersebut kembali normal. Sesudah pulang dari kantornya, Koko mengajak Tachik untuk meminta waktunya sebentar. Ia berencana untuk memberikan cincin sebagai tanda perasaan cintanya terhadap Tachik. Akan tetapi di situ Tachik menolak mentah-mentah pemberiannya itu, karena Tachik menganggap Koko hanya sebatas teman saja. Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Koko yang sedang ingin menggunakan gelang sakti itu untuk memikat hatinya Tachik. Karena ia sedikit sakit hati dengan ucapan Tachik saat menolaknya tadi malam. Namun bukannya Tachik, di sini Koko malah mencoba kekuatan gelang super itu kepada bos wanita yang merupakan pesaing kantornya. Dengan mudahnya bos wanita tersebut langsung menginginkan pisangnya si Koko, dan terjadilah mantap-mantapan di sana. Setelah percocok tanaman itu, terlihat bos wanita tersebut kelelahan seusai digoyang Koko. Di sini Koko mencuri data penting perusahaannya dari laptop bos wanita itu. Keesokan harinya, Koko memberitahukan data penting tersebut kepada manajernya. Manajernya pun terlihat bangga kepada Koko dan berterima kasih atas apa yang telah ia capai. Tak lama kemudian Tachik mengadakan presentasi mengenai desain produk terbaru mereka, dengan bantuan data yang Koko curi kemarin. Dan tak berpikir lama, mereka langsung mengadakan photoshoot dengan model cantik yang pernah bercocok tanam dengan Koko. Saat Koko lengah, gelang tersebut dicopot oleh bosnya yang berada di kantong Koko dan langsung menyuruh model tersebut untuk memakainya, agar lebih menarik saat sesi pemfotoan. Model tersebut langsung cenat-cenut di kepalanya setelah memakai gelang itu.
Dan tak lama kemudian dengan adanya gelang sakti di tangan model itu, tanpa ia sadari ia pun langsung melakukan mantap-mantapan dengan Mario. Seusai Mario dan model cantik itu mantap-mantap, Koko menggunakan kesempatan itu untuk mengambil kembali gelang sakti tersebut. Dikarenakan Koko sudah tidak tahan lagi ingin merasakan serabi lempitnya Tachik secara instan. Dan tak berselang lama, Koko langsung ke rumahnya dan melakukan mantap-mantapan dengan Tachik menggunakan gelang sakti itu. Sejak saat itu, Koko mulai ketagihan menggunakan gelang sakti itu, hanya untuk bermantap-mantapan dengan Tachik. Namun pada akhirnya Koko berniat untuk menyudahi cara kotornya untuk bermantap-mantap dengan Tachik. Karena dengan bantuan gelang tersebut, memang gampang mendapatkan serabi lempit milik Tachik, namun tidak dengan hatinya. Keesokan harinya, di sini Koko sudah mulai berubah menjadi orang yang baik dan rajin. Sesekali ia juga membersihkan meja kerjanya Tachik dan menaruh bunga di atas mejanya, sebagai tanda kasih sayangnya kepada Tachik. Alhasil, Tachik yang merasakan perubahan Koko di sana disambut dengan tangan yang terbuka. Ia mulai menerima Koko sebagai rekan kerjanya yang paling baik hati. Lambat laun, benih cinta Tachik tumbuh pelan-pelan dengan sendirinya kepada Koko tersebut, dan mereka juga sering bercanda bersama. Keesokan harinya, terlihat mereka telah siap untuk melakukan presentasi pada perusahaan utama. Dan di sana Tachik sukses menjelaskan presentasinya mengenai produk perusahaannya dan berhasil membuat bos besar yakin bahwa perusahaannya itu lebih baik dari perusahaan lainnya. Di akhir presentasi, Koko mencoba kembali untuk mengutarakan perasaan cintanya melalui layar tersebut. Dan di sini Tachik sangat senang dan menerima Koko tanpa bantuan gelang sakti itu. Akhirnya Koko mendapatkan cinta sejatinya tanpa menggunakan cara kotor. Ia pun juga langsung membuang gelang tersebut karena sudah tidak ingin menggunakannya kembali. Film pun selesai. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sekian terima kasih.